Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripudin. Saya mahasiswa dari kampus Ars University Bandung. Di sini saya akan membuat video animasi mengenai penerapan protokol kesehatan COVID-19 bagi perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandung. Terima kasih. Perlunya penerapan protokol kesehatan di perusahaan. Seberapa perlukah mematuhi protokol kesehatan di tengah merebaknya COVID-19? Wabah yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Segala upaya diterapkan, termasuk PSBB, demi mencegah terjadinya penyebaran virus lebih jauh. Berbagai perusahaan ikut merasakan dampak dari virus corona. Bahkan, tidak sedikit yang sampai gulung tikar. Dengan dilonggarkannya PSBB, perusahaan-perusahaan mulai beringsut dari keterpurukan dan mulai membuka kembali operasi secara bertahap. Namun demikian, pemerintah mengimbau seluruh perusahaan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat memasuki fase kenormalan baru atau new normal. Menggali pemahaman COVID-19. Sebelum membahas protokol kesehatan COVID-19, pertama-tama perusahaan harus memahami terlebih dahulu pengetahuan dasar mengenai COVID-19 dengan melakukan 3 hal berikut ini. Pertama, pelajari, membaca dan menganalisis berbagai berita dan laporan terkini terkait COVID-19 di berbagai negara. Cari tahu seperti apa karakter dan sifat virus tersebut, apa yang menyebabkannya dapat tertular, bagaimana proses penularannya, apa gejala yang ditimbulkan ketika sudah terinfeksi, dan bagaimana langkah penanganannya. Kedua, identifikasi. Setelah mengetahui informasi mendasar tentang COVID-19, identifikasi bagian mana saja di area perkantoran yang memungkinkan terjadinya penularan virus agar perusahaan dapat menerapkan kebijakan-kebijakan terkait. Ketiga, realisasi. Tahap selanjutnya adalah merealisasikan penerapan sejumlah kebijakan untuk mengurangi penularan virus di area perkantoran dan mematuhi protokol kesehatan. Mengenal protokol kesehatan COVID-19, karyawan merupakan salah satu aset yang penting di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 agar karyawan dapat terhindar dari virus. Protokol kesehatan COVID-19 merupakan panduan yang dirilis oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19. Kebijakan tersebut berisi 24 aturan khusus yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1363 Tahun 2020 tentang protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perkantoran atau tempat kerja pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Penerapan protokol kesehatan di perusahaan. Perusahaan dan karyawan harus bekerja sama untuk dapat mengurangi atau bahkan memutus rantai penularan COVID-19 di area perkantoran. Solusi paling tepat adalah dengan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 sebagaimana telah ditetapkan pemerintah yang dirangkum berikut ini. Membentuk tim internal perusahaan yang ditugaskan untuk menangani masalah COVID-19 yang meliputi pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas medis. Mewajibkan penggunaan masker medis saat memasuki area perkantoran, termasuk ketika menuju atau dari kantor. Membatasi jumlah pekerja yang masuk ke kantor sebanyak 50% agar tidak terlalu padat. Menyesuaikan jam kerja di masa pandemi, serta mengatur jadwal kerja bergilir dan sistem work from home jika memungkinkan.
Pemeriksaan karyawan. Memberlakukan jaga jarak fisik atau physical distancing antar karyawan serta mengatur jarak aman bilik kerja sejauh 2 hingga 3 meter. Selain itu, perusahaan juga harus menyerukan larangan berkerumun di area perkantoran seperti di kantin, ruang kerja, tempat beribadah, dan lain sebagainya. Memeriksa suhu tubuh pekerja dengan termometer sebelum memasuki gedung kantor. Karyawan yang sakit dapat diminta beristirahat di rumah alih-alih bekerja dan tanpa sengaja menularkan virus ke karyawan lain. Kebersihan dan sanitasi. Meminimalisasi kontak fisik dengan inovasi teknologi yang dioptimalkan seperti beralih dari mesin absensi sidik jari ke mesin absensi online. Menyediakan peralatan sanitasi seperti tisu, hand sanitizer, tempat cuci tangan, sabun, dan cairan disinfektan. Memastikan seluruh area dan fasilitas perkantoran steril dan higienis dengan membersihkannya setiap 4 jam sekali, khususnya yang kerap digunakan bersama-sama seperti toilet, masjid, lobi, pegangan pintu, tombol lift, toilet, dan lain sebagainya. Faktor manusia dalam kecelakaan kerja merupakan konsep klasik dalam usaha keselamatan dan pemecahan kecelakaan kerja, karena walau bagaimanapun, baik penyebabnya maupun yang diderita semuanya kembali kepada manusia itu sendiri. Protokol kesehatan di tempat kerja pada khususnya dibentuk dengan tujuan agar pekerja tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keselamatan atau kesehatan pekerja lain. Mematuhi protokol ini tidak sepenuhnya dapat membuat pekerja terhindar dari paparan penyakit, namun tentunya dapat mencegah dan memitigasi dampak risiko paparan di tempat kerja. Awareness dan pengetahuan dari manusia menjadi poin penting bagi kita untuk dapat memahami bagaimana melakukan penerapan dari protokol kesehatan ini. Peningkatan angka konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia menjadi petunjuk bahwa protokol kesehatan seharusnya masih harus kita terapkan dimanapun kita berada. Di antara masyarakat, sudah merasakan kejenuhan yang luar biasa dari penderitaan yang terus-menerus, ditambah dengan dampaknya terhadap sosial ekonomi mereka. Dan yang terjadi adalah, beberapa dari individu yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan tingkat kepedulian yang rendah cenderung mengacuhkan dan menganggap bahwa protokol kesehatan ini hanya sekedar alat pemenuh kewajiban, namun tidak dirasa memiliki dampak yang signifikan untuk mengamankan dirinya dari bahaya kesehatan. Padahal sebaliknya, jika faktor manusia menjadi fokus utama dalam penerapan protokol ini, maka tujuan yang diharapkan sesungguhnya dapat dicapai dengan maksimal. Jika kita melakukan pendekatan faktor manusia terhadap kepatuhan protokol kesehatan di tempat kerja, manusia memiliki peranan penting dalam hubungannya dengan aturan, peralatan kerja, lingkungan kerja, dan antar manusia lainnya. Edukasi dan konsultasi sangat diperlukan di tengah-tengah pekerja. Tidak hanya berharap mereka patuh terhadap protokol kesehatan, peran satuan tugas atau gugus tugas COVID-19 juga harus ekstra sabar dan konsisten untuk tetap melakukan upaya preventif dan promotif guna mendukung pelaksanaannya di tempat kerja, penyediaan peralatan dan lingkungan kerja yang aman, dan memperhatikan protokol kesehatan perlu difasilitasi oleh pengusaha, sehingga ada kesesuaian antara aturan yang berlaku dan kondisi yang sebenarnya di tempat kerja. Jika ditemukan ketidaksesuaian, reaksi pertama dari pekerja yang bisa saja muncul adalah mempertanyakan kembali efektivitas protokol kesehatan. Diperlukan komitmen dan dukungan dari manajemen puncak untuk mengajak peran serta dari semua pihak di lingkungan pekerjaan untuk dapat mematuhi dan merasakan sendiri akan pentingnya kesehatan. Oleh karena itu, faktor manusia merupakan faktor yang mengacu pada setiap masalah yang mempengaruhi pendekatan individu dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan. Itulah beberapa protokol kesehatan yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan untuk dapat bekerja dengan aman dan nyaman di kala pandemi. Pastikan Anda mematuhi seluruh instruksi demi mencegah penularan COVID-19 lebih lanjut.